Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada wasiat yang ke-26 dari kitab Aqidah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pengajaran kepada seorang laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Wa sihhatak qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghak qabla syugulik. Sibukmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla fakrik. Dan masa atau waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Ini adalah wasiat seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, wasiat yang mulia dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam wasiat ini Nabi SAW memotivasi, mendorong umatnya untuk bersegera mengerjakan amal soleh, tidak menunda-nundanya. Ya, sebelum kesempatan untuk mengerjakan amal soleh tersebut habis atau tertutup. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita kapan kita harus beramal soleh. Ya, kapan kita harus beramal soleh. Dan apa saja yang akan menghalangi kita untuk mengerjakan amal soleh. Kapan kita harus mengerjakan amal soleh? Yaitu ketika kita hidup. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita pergunakan untuk mengerjakan amal soleh. Mana kehidupan tersebut? Kehidupan itu hari-hari yang kita lalui. Waktu yang Allah berikan kepada kita, usia. Itulah kehidupan. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah memakmurkan hidupnya dengan banyak beribadah, mengerjakan amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesudah kehidupan ada apa? Kematian. Dan kita semua pasti akan mati. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka hendaknya
selagi hayat masih dikandung badan, kehidupan itu masih ada di dalam diri kita, hendaknya kita mengerjakan amal soleh. Karena kalau seandainya tidak kita kerjakan, maka kita rugi. Kerugian di sini artinya celaka. Celaka dunia dan akhirat. Kita semua hafal firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, demi masa, waktu, zaman. Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Ia adalah modal kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tanpa waktu maka kita tidak ada. Dan waktu adalah ruang dimensi bagi kita untuk beribadah, beramal soleh. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan setelahnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian di sini lawan daripada keberuntungan. Maknanya adalah kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Kapan manusia merugi, celaka, binasa? Ketika mereka menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan, usia yang Allah berikan kepadanya. Dia akan merugi dan celaka. Dan Allah sebutkan kerugian dan kecelakaan itu kembali kepada perkara agama, bukan kepada perkara dunia. Seseorang rugi dan celaka ketika dia jauh dari agama. Ya. Dia tidak menjalankan perintah agama, dia tidak beribadah, dia tidak mengerjakan amal soleh. Buktinya apa? Buktinya ayat berikutnya. Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam apa? Kesabaran. Ini semua adalah agama, amal soleh. Ketika seseorang tidak mengisi waktunya, hidupnya, usianya dengan menjalankan perintah agama, beriman, beramal soleh, dakwah, sabar, maka ketika itu dia apa? Merugi. Ya, ketika itu dia merugi. Jadi orang yang rugi adalah orang yang jauh dari agama, bukan orang yang tidak memiliki apapun dari dunia ini. Bukan orang yang tidak memiliki harta benda. Tidak, tapi orang yang merugi, hakikat orang yang merugi adalah orang yang tidak memiliki agama. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan kehidupan ini sebelum datang kematian. Karena apabila kematian telah datang, kita tidak lagi mampu untuk apa? Beribadah, mengerjakan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab manusia di dalam nerakanya adalah karena mereka telah diberikan waktu, usia, kehidupan oleh Allah, namun mereka sia-siakan itu semua. Tidak mereka gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka. Itu penghuni neraka berteriak.
Kenapa mereka berteriak? Karena mereka diazab. Mereka disiksa, dibakar. Apa yang mereka teriakkan? Mereka meneriakkan Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, keluarkan kami. Keluarkan kami dari neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup, tidak kuat dengan azab api neraka. Dan memang tidak ada manusia yang akan sabar, akan kuat menerima siksaan azab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Karena siksaan neraka Allah adalah siksaan yang pedih, berat, keras, tidak ringan. Maka mereka minta dikeluarkan. Taib. Mereka minta dikeluarkan untuk apa? Mereka katakan, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami. Keluarkan kami ya Allah, agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu tidak kami lakukan. Subhanallah. Setelah mereka berada di dalam neraka Allah, baru mereka ingin mengerjakan apa? Amal soleh. Baru ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kita semua menunggu itu terjadi dulu, baru kemudian muncul keinginan untuk mengerjakan amal soleh? Apakah orang-orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan amal soleh, mereka menunggu neraka Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu muncul keinginan di dalam diri mereka untuk mengerjakan amal soleh? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Kata Allah Azza wa Jalla, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan usia yang panjang kepada kalian? Usia, bukankah kami telah memberikan usia yang panjang kepada kalian? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di mana usia tersebut cukup bagi kalian untuk mengambil pelajaran bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Allah berikan kepada kita usia tersebut, seharusnya kita merenungkan, memikirkan. Untuk apa Allah berikan kita usia? Kehidupan ini Allah berikan kepada kita untuk apa? Apakah cuma untuk melampiaskan nafsu syahwat? Apakah cuma untuk melakukan aktivitas keduniaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hari ini? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali hanya sibuk dengan urusan dunia. Apakah hanya untuk bermain-main, bersenda gurau seperti yang kita saksikan hari ini? Tidak sedikit majlis-majlis senda gurau, majlis-majlis main-main, tempat-tempat hiburan, melalaikan. Apakah untuk itu Allah Azza wa Jalla berikan usia kepada kita? Allah katakan, bukankah kami telah memberikan usia yang cukup kepada kalian untuk berfikir, mengambil pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran? Wa ja'akumun nadhir. Dan bukankah telah datang kepada kalian yang memberikan peringatan? Peringatan bahwa kalian semua akan meninggalkan kehidupan dunia, kalian semua akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kalian semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan di sini, kata para ulama, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan apa? Asyaib, uban di kepala. Uban di kepala. Itu adalah peringatan. Ketika rambut kita telah berubah warnanya dari hitam kepada putih, maka itu adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla bahwasannya kita akan meninggalkan kehidupan dunia dan berpindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menjawab teriakan penghuni neraka. Ketika mereka minta dikeluarkan agar mereka bisa mengerjakan amal saleh, Allah kembalikan kepada mereka, bukankah aku sudah berikan waktunya kepada kalian untuk beramal soleh?
untuk beribadah. Kenapa kalian tidak beramal soleh? Kenapa kalian tidak beribadah di waktu yang telah aku berikan? Sekarang waktu itu sudah tidak ada. Maka di akhir ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada penghuni neraka, fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian. Rasakanlah oleh kalian. Fama lidzalimina min nasir. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kehidupannya, usianya, Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Mereka tidak mengisi usia, kehidupan, umur mereka dengan beriman kepada Allah, dengan beramal saleh, dengan berdakwah, dengan sabar. Kata Allah Azza wa Jalla, fadzuku, maka rasakan oleh kalian. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Manfaatkan kehidupan kita sebelum datang kematian. Kesehatan kita sebelum datang sakit kita. Karena setelah sehat ada sakit. Kesehatan yang ada bersama dengan kita tidak akan selalu dan senantiasa bersama dengan kita. Dan kita telah merasakan dan melewati masa sakit. Maka oleh karena itu, selagi kesehatan itu kita pakai, ada pada diri kita, gunakan itu untuk apa? Beribadah dan beramal soleh. Ya, datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, mengerjakan salat, puasa, membaca Al-Quran, ya, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan rahim. Selagi kita sehat, itu semua hanya mampu kita kerjakan ketika kita sehat. Ketika kita sakit, kita tidak bisa berjalan ke masjid. Kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kita tidak bisa menyambung hubungan rahim. Kita tidak bisa berdakwah. Maka oleh karena itu, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya, sudah sepantasnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah sepantasnya kita gunakan untuk beramal soleh. Karena dia tidak akan selamanya bersama dengan kita. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, apa banyak orang ketika dia sakit baru muncul keinginan untuk apa? Untuk beribadah, untuk beramal soleh, ingin datang ke masjid, ingin duduk di majelis ilmu, ingin mengerjakan ini, itu dan sebagainya. Ya. Akan tetapi apalah daya, dia sakit. Dia sakit. Nah, orang-orang yang memanfaatkan kesehatannya dengan baik, yaitu dengan banyak beribadah dan mengerjakan amal soleh, ketika dia sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menuliskan pahala yang biasa dia dapat ketika dia sehat. Subhanallah. Ini buah orang-orang yang memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia sakit, Allah tetap menuliskan apa? Pahala yang dia dapat ketika dia apa? Dia sehat. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya yang mulia bahwa seorang yang sakit atau dalam keadaan safar, sehingga dia tidak mampu untuk mengerjakan salat berjamaah, tidak mampu untuk datang ke masjid, melangkah ke masjid, Allah tetap tuliskan untuk orang yang sakit dan safar ini pahala salat yang dia dapat ketika dia sehat dan ketika dia dalam keadaan apa? Mukim. Jadi kita beribadah, beramal soleh ketika sehat ini untuk masa kita apa? Sakit. Ya. Ketika kita sakit, pahala yang biasa kita dapat ketika kita sehat tetap diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dengan catatan, ketika kita sehat, kita memang mempergunakan kesehatan tersebut untuk beribadah, beramal soleh kepada Allah. Maka semuanya akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang sehat, dia tidak melakukan apapun, dia tidak beribadah, dia tidak mengisinya dengan amal soleh,
mempergunakan kesehatannya untuk banyak mengerjakan amal soleh. Ketika dia sakit, dia dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Maka mumpung masih sehat, mumpung lagi sehat, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Jangan buang-buang kesehatan kita ya untuk hal yang sia-sia. Maka tanyakan kepada orang-orang yang sakit. Tanyakan kepada orang-orang yang sakit, apa yang kau inginkan? Kalau kau sehat, kau ingin apa? Tanyakan kepada mereka. Orang-orang yang sakit, yang hanif, yang lurus. Bukan orang-orang yang sakit dan jiwanya sakit. Tanyakan kepada orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus ketika dia sakit. Kau ingin apa? Aku ingin sehat agar aku bisa ke masjid, agar aku bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Nah sekarang dia tidak mampu untuk melakukan itu. Maka jadilah kita semua yang masih sehat walafiat ini untuk beribadah dan banyak beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga wa faragha qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Betapa banyak orang yang memiliki waktu luang yang seharusnya itu dia gunakan untuk beribadah, beramal soleh, tapi dia buang-buang waktu luang tersebut. Waktu luang adalah kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal soleh. Ya, kesempatan untuk belajar ilmu agama, kesempatan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Waktu luang dia punya waktu. Kesempatan untuk mengajar istri dan anak. Kesempatan untuk menyambung hubungan rahim. Dia memiliki waktu. Dan waktu luang ini tidak selamanya bersama dengan kita. Ada waktu di mana kita akan akan sibuk. Tiba-tiba kita harus sibuk dengan aktivitas keduniaan kita. Tiba-tiba kita disibukkan oleh oleh fitnah yang terjadi, ujian, musibah, bala dan lain sebagainya. Sehingga menghalangi kita untuk beribadah dan beramal soleh. Maka oleh karena itu, orang-orang yang memiliki waktu luang, manfaatkan waktu luangmu untuk apa? Untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena waktu luang itu tidak akan selamanya bersama dengan kita. Ya. Nah hari ini orang-orang justru kita temukan mereka berusaha untuk membunuh waktu mereka. Membunuh waktu mereka. Agar mereka tidak merasakan waktu tersebut. Dengan apa? Dengan macam-macam. Dengan pergi ke tempat-tempat hiburan, dengan jalan sana sini, huru-hara sana sini. Bahkan itu mereka lakukan di waktu-waktu terbaik yang ada di permukaan bumi di bulan Ramadan. Lihatlah orang-orang di bulan Ramadan. Bagaimana mereka membunuh waktu mereka dengan apa? Dengan pergi sana sini, jalan sana sini agar mereka agar mereka tidak merasakan susahnya puasa. Subhanallah. Kenapa mereka tidak berdoa? Kenapa mereka tidak berzikir? Kenapa mereka tidak membaca Al-Quran? Ya. Padahal itu adalah waktu yang terbaik. Namun itulah realita yang kita saksikan dan kita temukan. Nabi kita 14 abad tahun yang lalu telah menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi SAW, ni'matani, ada dua nikmat, ya, maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dilalaikan, disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Nabi SAW menyebutkan kebanyakan manusia. Artinya sedikit sekali ya yang benar-benar memanfaatkan dua nikmat ini, mensyukuri dua nikmat ini. Kebanyakannya tidak mensyukuri, menyia-nyiakan, melalaikan dua nikmat ini. Apakah dua nikmat tersebut? Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu apa? Luang. Lihatlah orang-orang yang sehat walafiat. Untuk apa dia pergunakan kesehatannya? Orang-orang yang memiliki waktu luang, ya, kemana dia habiskan waktu luangnya? Lihat, temukan untuk hal yang sia-sia. Bahkan wal'iyadzubillah, mereka habiskan kesehatan dan waktu luang mereka di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wasyababak qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa apa? Tua.
Manusia ini seperti yang telah kita jelaskan, seandainya mereka memiliki usia yang panjang, maka di dalam kehidupan mereka akan melewati 3 fase. Fase lemah, kemudian fase kuat, kemudian fase apa? Lemah dan beruban. Ada 3 fase. Fase lemah ketika dia masih kecil. Fase kuat ketika dia remaja dan muda. Fase lemah dan beruban ketika dia tua. Makanya oleh karena itu, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahwa manusia ini nanti akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai kepadanya 4 perkara. Pertama tentang umur, kemana dia habiskan. Kemudian yang kedua tentang masa muda, kemana dia pergunakan. Tentang umur, kemana dia habiskan. Masa muda, kemana dia pergunakan. Tapi masa muda bukankah bagian daripada umur? Iya. Tapi kenapa Allah pisahkan pertanyaannya? Bukankah ketika Allah menanyakan tentang umur, masuk di dalamnya masa muda? Iya. Allah pisahkan karena nikmat masa muda adalah nikmat yang besar, sehingga layak dan pantas untuk ditanya secara tersendiri. Dipisahkan pertanyaannya. Masa muda kemana kau pergunakan? Maka yang muda tidak akan selamanya kuat. Yang muda tidak akan selamanya muda. Dia akan berpindah dari masa muda kepada masa tua. Dari masa kuat kepada masa yang lemah. Dan kemudian dia pun akan beruban. Maka ketika kita berada di usia muda, itulah usia di mana kita dituntut untuk banyak beribadah dan beramal soleh. Karena di usia itu kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan yang sempurna. Tubuh kita benar-benar sudah tegap, berdiri tegap. Akal kita benar-benar telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berfikir. Ya. Sehingga seharusnya di masa muda kita banyak beribadah. Untuk apa kita banyak beribadah di masa muda? Untuk menghadapi masa tua. Kalau seandainya di masa tua kita memang lemah, tidak lagi mampu untuk beribadah, alhamdulillah di masa muda kita telah banyak apa? Beribadah. Maka kalau kita tanyakan kepada orang-orang tua hari ini, orang-orang tua hari ini yang mendapatkan hidayah, yang mengenal sunnah, tanyakan kepada mereka. Ya. Bapak, kalau seandainya diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali ke masa muda, maka apa yang akan Bapak lakukan? Dia akan mengatakan, saya akan banyak beribadah kepada Allah. Saya akan banyak beribadah kepada Allah. Atau kita tanyakan kepada orang-orang tua yang telah mengenal sunnah, dia kemudian hijrah. Kita tanyakan, apa hal yang paling Bapak inginkan, paling Bapak impikan? Dia akan mengatakan, saya kembali ke masa muda, kemudian saya akan banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya akan memegang teguh sunnah Nabi SAW. Saya akan mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun apa daya? Ya, masa muda telah lewat, telah berlalu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita yang muda, gunakanlah masa muda ini dengan sebaik-baik. Ya. Anak muda ketika dia mengisi masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan banyak beramal soleh, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan kepadanya. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya apa? Naungan. Naungan. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Saat matahari didekatkan ke kepala manusia sejarak 1 mil. Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Nabi SAW yang Allah berikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya siapa? Salah satunya dari 7 golongan itu kata Nabi SAW adalah syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar ya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kenapa Allah berikan kemuliaan itu? Karena hanya anak muda yang luar biasa, yang di usia muda dia sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat nafsu syahwatnya tengah bergejolak, di saat ya teman-temannya mengisi waktu mudanya dengan apa? Bersenang-senang, huru-hara, jalan-jalan. Di saat dia ingin mencoba segala-galanya, dia kalahkan semuanya itu dan dia tarik dirinya untuk datang ke masjid, salat berjamaah, belajar Al-Quran, menuntut ilmu agama. Anak muda yang seperti ini, itu adalah anak muda yang luar biasa. Makanya oleh karena itu, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la ya'jab. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar kagum. Allah benar-benar kagum. Bangga. Kepada siapa? Minasyab. Allah kagum, bangga sama anak muda. Sama anak muda. Anak muda yang kayak gimana yang dikagumi oleh Allah? Yang dibanggakan oleh Allah. Apakah anak-anak muda hari ini yang huru-hara sana sini, berkelahi sana sini, ya, kemudian pacaran, berzina, nongkrong, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Apakah sama anak-anak muda yang seperti itu Allah Azza wa Jalla kagum? Tidak. Allah kagum sama anak muda yang laisa indahu sabwah. Laisa indahu sabwah, yakni anak muda yang mampu menekan nafsu syahwat. Anak muda yang mampu mengalahkan nafsu syahwat. Syahwatnya pengen pacaran, pengen nongkrong sana sini, pengen coba ini itu dan lain sebagainya, pengen jalan-jalan ke sana dan ke sini, pengen berkelahi dan lain sebagainya. Tapi dia lawan itu semua, dia arahkan kepada ya jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waghinaka qabla fakri. Masa kayamu sebelum datang masa fakir. Kita hanya bisa berinfak. Kita hanya bisa beribadah di saat kita kaya. Beribadah dengan harta, ya, pintunya sangatlah banyak. Berbeda di saat kita apa? Fakir, miskin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali sedikit sekali. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Nabi SAW yang kaya, mereka benar-benar beribadah banyak-banyak dengan kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Apa ibadah yang mereka lakukan? Banyak. Sedekah, menyantuni anak yatim, ya, kemudian membantu wanita-wanita yang janda, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhaji, berumroh, memerdekakan budak, membangun masjid, ya, mewakafkan sumur di saat itu air sulit. Dan ini semua tidak bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang apa? Fakir, miskin. Sehingga membuat sahabat-sahabat yang fakir, miskin datang kepada Nabi SAW mengadu. Dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna nasan min ashabi Rasulillah SAW ja'u ila Nabi SAW. Bahwasanya ada beberapa orang sahabat Rasulullah datang kepada Nabi dan sebutkan ini adalah orang-orang muhajirin yang fakir. Mereka datang kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya udah borong semua pahala, nggak ada lagi pahala yang tersisa buat kami. Subhanallah. Bayangin, dia mengatakan dengan kalimat yang di dalamnya terdapat mubalaghah. Kalimat yang di dalamnya terdapat sesuatu yang berlebihan. Orang kaya udah borong pahala, nggak ada lagi yang tersisa buat kami. Ini gimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Kaifa dzalik? Bagaimana bisa seperti itu? Lihatlah ya Rasulullah, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli.
Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat ke masjid, mereka ke masjid. Kami di saf pertama, mereka di saf pertama juga. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Kami puasa Senin Kamis, mereka juga puasa Senin Kamis misalnya. Kami puasa Ramadan, mereka juga puasa Ramadan. Ya, namun ya Rasulullah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka berhaji, mereka berumrah, mereka memerdekakan budak, mereka bersedekah, mereka ini itu dengan harta benda mereka. Gimana ini ya Rasulullah? Subhanallah. Ada ghibtah. Ini yang disebut dengan ghibtah. Iri, cuman iri yang terpuji. Yang diistilahkan dengan istilah ghibtah, berbeda dengan hasad. Kalau hasad ini iri yang tercela. Hasad ingin nikmat yang ada pada orang hilang. Kalau ghibtah tidak. Dia menginginkan nikmat yang sama dengan orang tanpa mengharapkan nikmat itu hilang. Ini namanya apa? Ghibtah. Dan ghibtah, iri yang terpuji itu cuman ada pada dua hal. Kita kalau mau iri, irinya cuman pada dua hal atau dua perkara. Satu, sama orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran, pemahaman Al-Quran, ilmu agama yang banyak. Lalu dia beramal dengan ilmu tersebut. Dia beramal dengan Al-Quran tersebut siang dan malam. Dia membaca, dia beramal, dia berdakwah, dia mengajar. Sama orang yang seperti itu, silahkan kita iri. Ya, siang malam dia beramal dengan ilmunya, dengan Al-Quran, pemahaman Al-Quran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sama orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya apa? Harta. Lalu dia pergunakan harta tersebut, ya, dia habiskan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siang malam harta tersebut dia letakkan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Sedekah, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, ya, untuk para penuntut ilmu, ya, membantu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyambung hubungan rahim, kemudian berangkat haji, berangkat umroh, pokoknya hartanya dia habiskan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama orang seperti ini tidak mengapa kita apa? Iri. Tapi sama orang yang diberikan harta namun hartanya tidak dia gunakan di jalan Allah, enggak usah iri sama mereka. Apa yang perlu kita irikan? Toh dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla nilainya tidak lebih dari 11 sayap apa? Nyamuk. Enggak perlu iri sama orang-orang kaya. Dunia ini beserta isinya nilainya di sisi Allah tidak lebih dari 11 sayap nyamuk. Bahkan dunia ini beserta isinya lebih hina dan lebih jelek daripada apa? Bangke di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengadukan itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya udah borong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka bersedekah, beribadah kepada Allah dengan kelebihan harta. Maka apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, awalaysallah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Apa ya Rasulullah, kami enggak punya harta. Kami enggak punya uang. Maka Nabi SAW mengatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya dalam setiap ucapan subhanallah ada sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga adalah apa? Sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan di dalam hubungan kalian dengan istri kalian juga sedekah. Subhanallah. Jadi ternyata sedekah tidak sebatas infak, ya, harta, tapi sedekah itu adalah semua perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang diridhai oleh Allah, maka itu dihitung apa? Sedekah. Makanya oleh karena itu para sahabat yang miskin ini, yang fakir ini, ketika melihat sahabat-sahabat yang kaya banyak bersedekah, mereka pun banyakin apa? Banyakin zikirnya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Banyakin zikir.
Mereka sudah senang. Mereka akan memacu sahabat-sahabat yang kaya beribadah dengan hartanya dengan apa? Dengan banyak zikir. Ternyata sahabat-sahabat yang kaya mendengar apa yang Nabi SAW katakan kepada sahabat-sahabat yang miskin. Maka sahabat-sahabat yang kaya pun ternyata di samping sedekah dengan harta, beribadah dengan harta, mereka pun juga banyak apa? Berzikir. Lalu datang lagi sahabat yang miskin. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mendengar apa yang kau sampaikan kepada kami. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun mengatakan, Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau begitu, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama apa? Hidupmu sebelum matimu. Kemudian yang kedua apa? Sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian yang ketiga apa? Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian yang keempat, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kelima, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan 5 hal ini sebelum datang yang 5. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk selalu beribadah dan beramal soleh sampai kita bersua dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan